Oke, jaringan tidak bersahabat. Mohon maaf banget. Kita jadi terganggu. Jadi saya minta kerjasamanya teman-teman. Jangan ada yang inbox saya ya. Jadi travel ya. Jangan ada yang inbox dulu ya. Oke, semoga lancar ya. Jangan ada yang inbox ya. WhatsApp, tolong jangan WhatsApp dulu ya. Telegram juga saya lupa nonaktifkan tadi Messenger ya. Oke, mudah-mudahan lancar. Ini percobaan ketiga ya. Semoga WiFi mendukung karena waktu di Tarakan sudah pukul 23.40 ya. Kalau di Jawa yang mungkin masih 22.40 ya. Oke. Oke. Semoga lancar. Bagaimana penerimaan suara dan gambar? Saya minta eh, testimoninya. Tolong jangan di inbox ya, jangan inbox trouble nih. Kalau di inbox suka trouble, suka reconnect ya, ya. Oke, bagaimana teman-teman? Saya minta respon. Tolong kerjasamanya. Eh, ketik saja, suara jelas, gambar jelas. Saya minta responnya dulu. Semoga WiFi lancar. Mood saya jadi nggak enak kalau seperti ini WiFi-nya. Oke, kita lanjut ya. Mumpung signalnya lagi bagus. Oke, sementara baru baru 4 orang ya, yang lainnya pada ketinggalan kasihan ya. Aduh, kasihan ini yang tidak menyimak kelanjutannya ya. Bismillah, semoga lancar di malam Jumat yang penuh berkah. Oke, saya lanjut aja biar biar ke save di Facebook aja dulu ya. Nanti bolehlah nanti ditonton ulang atau seperti apa. Saya ngejar waktu juga biar tidak sampai ke Jumat ini ya. Ini sudah 23.43. Biar kita bisa lap track malam ini ya. Saya pengen open posisi ini. Saya pengen open posisi. Ya. Kita analisa salah satu file nanti. Ya. Oke. Dari penjelasan sebelumnya, saya sudah jelaskan open high low close. Ini adalah grafik sederhana. Harga di atas ya. Garis horizontal adalah waktu, rentang waktu, sedangkan garis vertikal adalah sebuah harga. Oke. Di sini adalah level open, ini close ya. Oke. Kita tinggal tarik sebentar, ini garis. Oke, ini kita tarik saja ya. High di sini ya. Ini open.
Mungkin close-nya di sini. Agak bawahan dikit ya. Close ya. Low-nya di sini ya. Nah, jadi dari grafik seperti ini, candlestick-nya seperti apa, bodinya seperti apa, itu nanti kita terlihat jelas ya, bahwa ya kalau panjang shadow terus bentuk body itu sangat berpengaruh terhadap candlestick selanjutnya. Jadi ini kelebihan candlestick, karena satu candlestick bisa membuat sebuah signal entry. Ya. Jadi bentuk candlestick-nya di sini adalah seperti ini. Ini body candlestick-nya, saya gambar. Saya kasih hitam. Oke. Kurang ke sini nih sepertinya. Salah nih. Biar lebih dekat saja. Nah. Oke. Seperti ini. Ini adalah candlestick. Bentar. Saya tidak gambar lagi. Ini adalah open ya. Ini adalah close. Ini adalah low. Kasih biru saja ya. 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 Ya, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, garis meridian nih yang putus-putus ini ya. Ini adalah batas ukur atau tolak ukur ya. Apabila ditembus ya, berarti body candlestick ya telah menembus garis meridian ya, garis meridian di sini dan ditutup ya di bawah level 50%. Ini bagi saya adalah tekanan seller ya, shadow ini nih, shadow. Nah, ini shadow ini. Oke. Ya. Nah, besarnya shadow ini adalah tekanan dari seller menekan ke bawah ya, menekan ke bawah ya. Semakin panjang body high shadow ini adalah semakin kuatnya tekanan oleh seller ya. Jadi di close dengan body kecil, dominasi kecil ya. Walaupun harga sempat membentuk harga terendah saat itu ya. Kemudian dipaksa naik lagi oleh buyer ya. Close-nya di level ini. Nah, kalau close di bawah 50% dari sebuah batang candlestick ya, diukur saja. Ini kemungkinan adalah sebuah signal untuk downtrend, turun. Ya. Sudah paham? Ini adalah analisa sederhana dari sebuah body candlestick. Jadi di sini maknanya boleh dicatat ya, boleh juga diingat. Kalau body candlestick ditutup melebihi garis meridian 50%, mungkin di atas ini
berarti buyer ya masih kuat. Ya, masih kuat. Akan tetapi kalau ditutup di bawah level garis meridian ya, di bawah seperti ini pressure dari seller ini kuat. Tekanan dari seller kuat, apalagi dengan terciptanya shadow yang panjang melebihi besarnya body. Mungkin kalau dikasih nama, ini mungkin spinning top ya, spinning top ya. Pak, kalau dari body seperti ini, kira-kira kinetic selanjutnya seperti apa? Oke, ini kita masih berbicara tentang probabilitas. Oke, saya coba gambar. Bisa jadi kemungkinan ya. Kinetic selanjutnya seperti ini. Ya. Misal ya. Nah, bisa jadi seperti ini. Karena tekanan seller yang begitu kuat ya, dari terciptanya high shadow ini, sehingga ini perkiraan candlestick selanjutnya adalah tetap dominan dari seller. Ini sebatas perkiraan ya. Karena apa? Kita berbicara tentang dominasi seller. Jadi di atas 50 ini dominasi seller, di bawah 50 dominasi buyer ya. Kalau seperti ini dominasi buyer ditembus oleh seller, katakanlah ini mungkin level 30 atau 40% ya. Berarti volume dari seller ini 60% atau 70%. Sedangkan dari buyer 30%. Oke, misalkan ini saya kasih nama di sini 100 ya, 100%. Oke. Ini nolnya ya. Nah, kalau area ini di close-nya tekanan dari buyer kuat. Kalau di close di bawah 50%, tekanan dari seller kuat. Contoh, kita langsung lari ke chart. Oke. Kita ambil misalkan contoh GBP USD ya. Oke, ini kita hapus dulu semua ininya. Oke, salah. Biar tidak mengganggu dulu. Oke, hapus semua. Nah, gitu ya. Coba kita lihat ini. Ini contohnya ya. Ini contoh ya. Contoh dari ini ya. Contoh dari ini. Ini ya. Di close ini level meridiannya adalah tengah ini bodinya. Nah, di close-nya di bawah level 50%. Di sini kan saya prediksi harga setelahnya. Ini saya prediksi. Ternyata ya, kita lihat di chart yang memang berjalan terjadi seperti ini. Ya. Terjadi seperti ini. Contoh ya. Pak, ini Pak, ada lagi Pak, close. Misalkan ini
di close-nya di atas level meridian, tapi kok trennya turun. Nah, disinilah biasanya kesalahan-kesalahan trader dalam menganalisa, karena hanya melihat satu body candlestick, tidak melihat tren besar yang terjadi. Kalau seperti ini, oke, Bung Darmawan jangan di inbox ya. Ini lagi ini trouble. Langsung dilihat saja. Saya sudah siaran lagi. Tolong jangan di inbox ya. Kalau di inbox suka trouble ya. Oke. Oh, oke. Bentar. Jadi di sini adalah permainan supply and demand. Jadi di atas 50% ini adalah dominasi supply, di bawah 50% dominasi demand ya. Connect-nya di situ ya. Hubungannya di situ ya. Jadi saling berinterkoneksi antara candlestick, supply demand, support resisten, saling dikombinasi ya. Paham ya dari bentuk ini ya? Oke, ini saya kasih contoh lagi eh, body candlestick ya. Ada dua skenario ya. Ini skenario pertama. Oke, ini saya hapus. Mudah-mudahan ini WiFi-nya lancar. Tidak reconnect lagi. Oke. Sekarang kita coba gambar ya. Body candlestick seperti ini. Oke. Di sini ya sudah tahu, saya tidak gambar lagi ya. Di sini low, ini open ya, ini close, ini high. Oke, kita gambar garis meridian di tengah. Nah, ya. Dari body candlestick seperti ini, pergerakan harga bisa berbeda-beda loh, sehingga terciptanya sebuah candlestick seperti itu. Berbedanya di mana? Nah, berbeda dari segi time frame. Di M5 berbeda sejarahnya, di M15 berbeda sejarahnya, di M30 berbeda sejarahnya. Katakanlah ini di time frame H1 ya. Oke, kalau boleh saya gambar seperti ini ceritanya ya. Jadi ini market, ini candlestick open di atas ya. Terus bisa juga langsung menembus level meridian, nge-breakout, nembus ke harga tertinggi, dan close di level ini. Nah, jadi seperti ini. Ini terlalu besar. Nah, naik, itu close ya. Ini open ya. Oke, mudah-mudahan lancar. WiFi-nya lancar. Tuh, low-nya di sini nih. Low-nya di sini. Susah banget. Low.
Nah, ini misalkan H1 open, turun ke bawah, low, menembus garis meridian, close. Nah, inilah garisnya. Ini high-nya. Nah, jadi teman-teman, kalau paham konsep dasar open, high, low, close, melihat sebuah body candlestick bisa membaca sejarah yang terjadi ya di candlestick ya. Bisa membuat maksudnya bisa menggambar sendiri ya. Ini skenario pertama. Kalau skenario kedua bisa jadi seperti ini. Ya. Harga open di bawah sini ya. Terus menembus garis meridian. Oke. Terus membreakout lagi garis meridian, membentuk low terendah ya. Kemudian naik lagi, nge-breakout lagi ke atas ya. Close di level ini. Nah, ini juga sama. Ini high-nya ya. Ini close-nya. Ini open-nya. Ini low-nya. Nah, maknanya apa dari penjabaran yang saya gambarkan seperti ini? Bahwa adalah tingkat probabilitas dari setiap time frame itu berbeda-beda ya. Time frame misalkan ini M15, ini M30 ya. Ini H1-nya misalkan. Jadi tidak sama. Jadi setiap time frame mempunyai pola dan tren sendiri-sendiri ya. Tidak sama. Intinya adalah setiap level close di garis meridian ini tandanya adalah candlestick bullish ya. Bullish. Oke, ini saya tidak tulis lagi, agak lambat nanti. Paham ya? Ini garis meridian. Garis level 50%. Jadi saya boleh gambar adalah seperti ini. Saya nggak gambar ini. Nah, ini level close, ini high, ya, ini open, ini low-nya. Nah, kalau di MT4 itu bar chart, mirip bar chart. Nah, tapi kalau seperti ini, seperti Minaseoma punya, jadilah sebuah candlestick. Nah, lebih jelas kan candlestick ya? Jadi ceritanya seperti ini. Ini tinggal kita kasih body. Sama bentuknya seperti di samping. Nah, skenario-nya ada dua macam seperti ini. Jadi, level yang penting adalah level 50%. Ingat itu saja, level 50%. Oke, kita lanjut. Paham nggak teman-teman? Insya Allah paham. Satu lagi skenario-nya ya. Candlestick. Saya coba candlestick shooting star. Saya coba gambarkan bagaimana probabilitasnya. Shooting star ya. Oke. Shadow yang panjang. Tekanan dari seller yang kuat membentuk body yang kecil. Body yang kecil seperti ini.
ini skenario seperti apa? Oke, seperti ini. Kita gambar dulu garis meridian di tengah. Ya. Level 50%. Oke, skenario pertama. Mungkin saya kasih garis. Oh ya udah, nggak apa-apa. Sama aja. Harga dari harga open, ya. Terus ya, menembus garis meridian, membentuk dan menyentuh garis tertinggi ya, level harga tertinggi ya. Kemudian langsung turun, terjun bebas lagi ke bawah. Akan tetapi close-nya tidak melebihi harga open. Nah, close-nya tidak melebihi harga open. Ini high, ini close, ini open. Nah, ini garis 50%. Jadi sudah jelas ya bahwa sebuah atau panjangnya shadow bisa terlihat dari bentuknya seperti ini, dominannya seperti apa. Jadi tolong perhatikan shadow ya, shadow bodinya dominasi itu tolong perhatikan ya. Jadi kalau di close di bawah 50% seperti ini, saya jabarkan tadi seperti ini ya, bisa jadi close atau candlestick setelahnya seperti ini. Nah, itulah konsep dasar dari sebuah candlestick, cara membacanya ya, cara melukisnya. Yang penting dari satu batang candlestick Anda paham dulu apa itu di belakang layarnya seperti apa ya. Oke, tidak terlepas juga supply demand bermain di situ ya. Intinya nanti Anda belajar seperti ini, gambarlah sebuah body candlestick ya. Carilah level meridiannya ya. Harga candlestick sebelumnya itu Anda analisis ya, analisis, Anda lukis-lukis ya. Apabila close di bawah 50% ya, itu ada kemungkinan tren turun ya. Apabila close di atas level 50%, ada kemungkinan harga naik. Kita tidak bisa memastikan, tapi hanya membaca sebuah kemungkinan. Oke? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah karena ini adalah shooting star. Apa mau kita bahas doji atau shooting star? Silakan pilih. Doji apa shooting star dulu? Oke. Nanti saya info juga bagaimana konfirmasi sebuah shooting star, bagaimana shooting star yang tidak dikonfirmasi ya. Itu sangat penting untuk sebagai level entry. Ya. Doji, ada semua doji ya. Oke, doji. Doji 3 orang. Oke. Doji. Oke, doji. Kita sepakati doji. Bismillah ya, saya coba doji. Doji adalah apa coba? Doji adalah ya, harga open ya. Ini harga open ya. Hampir berdekatan harga
close ya. Harga open hampir berdekatan dengan harga close ya. Tenaganya kecil ya, bodinya kecil ya. Sehingga kalau ada doji itu adalah sebuah ketidakpastian harga. Jadi harga masih berada dalam titik konsolidasi ya. Titik jenuh ya. Titik jenuh ya, harga open, harga close itu hampir berdekatan ya. Shadow-nya juga tidak panjang, tidak pendek. Ya. Oke, nanti saya coba gambarkan beberapa macam doji. Oke, ini yang pertama. Yang pertama adalah seperti ini. Nah, ini doji star. Ya. Terus gimana lagi? Saya agak-agak lupa juga doji ini. Bentar, saya ingat dulu. Kalau tidak salah seperti ini ya. Oke. Nah, lalu mepet ini agak panjang dia. Nah, seperti ini ya. Seperti salib ya. Nah, ini seingat saya namanya adalah karena dia low shadow-nya panjang, dia jadi long legend doji. Nanti saya jelaskan apa itu doji star, apa itu long legend doji, itu maknanya apa. Nah, terus ada satu lagi, kalau nggak salah ada 4 ya, kalau nggak salah ada 4. Yang satu lagi adalah sebentar, Grapperstone. Nah, oke, ini Grapperstone. Grapperstone itu seperti ini, seperti ini. Nah, ini Grapperstone. Stone doji. Nah, satu lagi yang terakhir. Oh ya, kebalikannya ini, kebalikan Grapperstone. Kebalikan Grapperstone. Nah, gampang saja. Doji itu ada 4, doji star, long legend doji sama Grapperstone doji ya. Nah, huruf T dia. Ini adalah oh ya, Dragonfly doji. Dragonfly doji. Dragonfly doji. Nah, ada 4 ini. Yang pertama adalah doji star, kemudian long legend doji, terus Grapperstone doji, terus Dragonfly doji. Oke, kita bahas yang pertama, doji star ya. Doji star ini adalah formasi yang seimbang ya. Seimbang antara buyer sama seller ya. Ya. Berada dalam titik keseimbangannya ini tidak jelas di sini. Ini harga open di sini, harga close juga di sini. Jadi tekanan seller juga sedikit, tekanan buyer juga sedikit. Ini titik jenuh ya. Nah, jadi konfirmasinya apa setelah ada doji star ini? Untuk level entry kita menunggu candlestick setelah doji star. Ingat, menunggu konfirmasi candlestick setelah doji star. Jangan entry di area doji star. Jangan. Lebih baik menunggu konfirmasi candlestick setelahnya. Ya. Ya. Intinya gini, jika terbentuk di area beli ya, di area beli ya, misalkan trennya lagi naik nih, tren lagi naik gini ya, tren lagi naik ya, oh sorry ini gambar,
tren lagi naik. Terus ada doji star di sini. Nah, ini ada kemungkinan tren selanjutnya adalah turun. Ada kemungkinan, ya. Ada kemungkinan. Tapi ada kemungkinan juga tren bisa lagi naik ke atas, melanjutkan trennya. Makanya untuk konfirmasinya adalah menunggu candlestick-nya turun, ya. Candlestick-nya turun misalkan seperti ini, ya. Panjang ya, body mungkin ngebreak candlestick bullish, misalkan candlestick bullishnya seperti ini, pendek aja ya, ya, ngebreak ya, di break ya, close-nya di break ya. Nah, kita boleh entry di sini. Setelah ini close ya, mungkin ada lagi candlestick setelahnya, kita boleh entry di sini. Menunggu konfirmasi dari ini. Hanya. Nah, seperti itu. Ini yang hijau misalkan. Nah, seperti itu. Ya. Menunggu konfirmasi candlestick setelah doji. Ini kalau terbentuk di area uptrend. Kalau terbentuk di area downtrend, tinggal sebaliknya ya. Tinggal sebaliknya, ini tren turun misalkan ya. Tren turun, terus nanti ada body candlestick setelah doji ini naik ya, membreak candlestick bearish ini ya, di sampingnya ini nanti ke atas. Nah, ini kita menunggu candlestick setelah doji, kita boleh open buy. Kalau seperti ini kita boleh open sell di sini. Tapi tetap menunggu konfirmasi. Itu cara aman trading menggunakan doji star. Kalau cara ekstrim ada lagi. Cara ekstrim biasanya dia tidak menunggu konfirmasi dari sebuah candlestick setelahnya. Dia langsung posisi sell di sini. Setelah tren naik ini, dia langsung sell di sini. Akan tetapi di sini menurut saya sangat berisiko. Karena ada juga kemungkinan market bisa bergerak. Market bisa bergerak ke atas lagi. Bisa jadi kemungkinan. Ya. Market misalkan bergerak ke atas lagi. Ini bisa jadi kemungkinan. Kalau yang open sell di sini biasanya ke floating ya. Ini tipe-tipe agresif ya. Dia langsung sell di sini misalkan. Ya. Ini resiko ke floatingnya ada. Tapi lebih bagus kita menunggu seperti tadi, menunggu konfirmasi yang jelas bahwa setelah tren naik ya, ada doji, terus candlestick besar membreak candlestick bullish ya. Ini tandanya apa? Ini adalah tandanya titik balik, titik reversal. Doji ini sebagai awal mula signal dikonfirmasi dengan besar body candlestick setelahnya. Oke. Kita langsung cari contoh di chart ya. Cari doji star ya. Oke. Kita cari doji star. Nah, ini nih. Ini langsung ketemu. Ini. Ya. Ini boleh juga nih. Coba lihat ya. Tren naik ya. Terus bentuk sebuah doji ya. Di close ya. Berarti kita sell di sini ya. Stop loss di atas doji. Kalau stop loss di atas doji mungkin kita bisa ukur targetnya berapa.
adalah 62. Kalau 64 ya. Ya, 1/1 64. Target 1 dengan risk reward 1/1 juga target juga 64. Di sini kita TP. Tapi kalau RR 1/2 berarti 120 di sini. TP juga. Ya. Ini TP juga. Ya. Nah, TP juga. 1/10 Pak. Oh ini 60 1/10. Wah, ini mungkin sampai bawah. Ada 600 mungkin sampai sini. TP juga. Tapi sebelumnya Anda kena stop loss duluan karena di sini ada. Ya. Nah, di sini nanti muncul lagi body seperti ini. Nah, konfirmasi lagi ini dia konfirmasi lagi ya. Konfirmasi lagi ya. Open saja sell di sini ya. Open sell di sini ya. Yang penting stop loss-nya di atas Hex Shadow Doji. Plus spread, tambah spread beberapa ya poinnya, plus tambah spread. Oke, ada pertanyaan. Berapa persen kemungkinan naik, Pak? Ini yang doji turun atau doji naik ya? Pertanyaannya. Tadi saya jelaskan candlestick doji yang bearish ya. Yang ini bearish ya. Kalau untuk beberapa persen kemungkinan naik, ya saya tidak bisa menjawab. Tapi yang jelas dari penjelasan saya di awal tadi, kategorinya masih 50% ya. Untuk lebih jelasnya, menunggu konfirmasi candlestick setelahnya. Kalau hanya berpatokan pada doji saja, masih terombang-ambing ya. Oke, yang turun. Kalau yang turun, Pak Sutrisno, lebih bagus menunggu body candlestick setelahnya. Itu masih juga kemungkinan 50%. Makanya dibantu dengan technical analysis lainnya. Oke. Nah, ini banyak sekali nih malam ini. Kita cari lagi ya. Misalkan ini nih. Oh, ini juga nih. Nih. Di close-nya melebihi candlestick. Oke, paham ya? Trisno ya? Oke, alhamdulillah. Tuh. Ya. Stop loss-nya kena nggak kena di atas. Ini 23. Kalau sell dari sini resikonya ke atas 100 ya, 116. Tapi kalau tipe di sini yang tipe agresif luar biasa, kebetulan profitnya luar biasa beliau. Agresif turun sampai bawah ada 500-an pip ya, ada 50 pip. Ini yang tipe agresif. Ini adalah ini formasi doji tapi doji Grapperstone doji. Ini Grapperstone doji. Yang ini. Grapperstone doji. Ini. Grapperstone doji adalah formasi salah satu bentuk formasi dari shooting star. Ya, shooting star. Shooting star juga butuh konfirmasi candlestick setelahnya. Tidak bisa langsung entry juga di sini, ya. Tidak bisa. Tapi kalau sudah pengalaman, ya silakan open di sini. Yang penting resikonya juga terima. Oke, kita cari lagi. Tadi sudah ada Grapperstone. Sekarang Dragonfly Doji ini biasanya tren naik. Tren naik karena apa? Karena low shadow ini menandakan tekanan dari pembeli. Ya, kalau Grapperstone ini lebih condongnya kepada downtrend. Kalau Dragonfly ini lebih condongnya kepada uptrend. Kita cari Dragonfly, ya. Dragonfly. Loh, ini Dragonfly. Loh. Ya, yang kuning. Dragonfly Doji.
tekanan buyer yang kuat. Walaupun di sini harga sempat menyentuh harga open sebelumnya dari candlestick bullish ya. Akan tetapi karena dorongan yang kuat dari buyer ya, memaksa candlestick ditutup ya, di close hampir sama dengan candlestick sebelumnya. Coba lihat. Nah, berarti low shadow yang panjang ini adalah tanda pressure tekanan dari buyer. Tren selanjutnya biasanya up. Ya, perhatikan. Butuh konfirmasi juga ya. Kalau setelahnya konfirmasinya candlestick setelahnya bullish ya, close-nya melebihi high sebelumnya. Ingat lagi pelajaran tren. Higher high sebelumnya di break ya, membentuk higher high baru ya. Berarti itu tren masih naik. Nah, ini selama higher high baru di break lagi, membentuk higher high baru lagi, selama itu juga tren naik terbentuk. Oke. Paham? Ya. Jadi sentimen pasar itu terlihat dari panjang pendeknya doji ya. Kalau sentimen pasar lagi kuat seller ya, shadow-nya panjang ya. Kalau sentimen pasarnya lagi mendorong untuk uptrend, itu low shadow-nya yang panjang. Oke ya? Paham sampai di sini, doji? Cara open posisi doji, paham? Kalau sudah paham, waktu juga sudah menunjukkan jam 20, sudah jam setengah 1. Sudah hari Jumat ini, sudah 16 Maret. Sudah 1 jam lebih, sudah 2 jam lebih saya berbicara di depan laptop ya, berbagi ilmu bersama teman-teman ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita buka chart ya, buka chart, kita open posisi, kita coba analisa. Ada pertanyaan tentang doji? Sebenarnya banyak pengen saya bahas tentang doji, tapi karena suara saya juga sudah mulai serak, wifi juga lagi gangguan tadi ya, saya juga moodnya udah mulai berkurang. Air putih saya juga sudah habis 4 gelas, ini saya minum lagi. Ada pertanyaan tentang doji? Silakan ketik di kolom komentar. Ingat ya, doji itu adalah sebuah ketidakpastian harga. Harga lagi bimbang, harga lagi galau, harga lagi konsolidasi ya. Karena harga opennya pun hampir berdekatan dengan harga close, hampir tidak ada body. Bahkan doji yang sempurna itu bodinya tidak ada, jadi semacam garis saja. Kalau ada bodinya mungkin nanti terbentuk jadi evening star, shooting star ya, hammer ya, hanging man. Seingat saya seperti itu. Tapi nanti saya coba jelaskan lagi di materi selanjutnya. Kita cara trading dengan shooting star nanti. Malam ini tentang doji dulu ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Kita mau kembali ke laptop atau ke chart. Nah, ini kebetulan tadi kita analisa, ada yang mau saya di sini, silakan saya bilang. Tapi karena ya apa boleh buat, kita tidak open posisi ya. Terlewatkan 400 pip. Ini tadi kita di sini. Nah, masuk area supply saya di M15 ini
Ada Shooting Star. Shooting Star dikonfirmasi. Nih, ini adalah konfirmasi yang valid. Harga opennya di break oleh candlestick setelahnya ya. Di close lagi, sell-nya itu di sini. Nah, kita tadi telat melihat momen ini ya. Tapi tidak apa-apa. Telat hari ini, masih ada hari besok lagi untuk trading ya. Karena trading itu 5 hari dalam seminggu, 24 jam non-stop ya. Tidak ada berhenti-berhentinya. Oke, kita mau analisa pair apa? Silakan ketik aja di kolom komentar sebelum kita akhiri. Silakan mau pair apa? Kita sama-sama menganalisa. Semoga bisa kita open posisi. Saya tidak menjanjikan profit ya, tapi kita sama-sama analisa. Kita sama-sama analisa. Saya bukan dewa ya, begitu open posisi langsung profit ya. Kalau posisinya seperti itu ya, siapa yang tidak mau? Saya juga mau profit ya, tapi namanya tingkat probabilitasnya sangat tinggi. Kita hanya bisa berharap ya, tapi kita mempunyai analisa sebelumnya opennya. Pilih salah satu saja ya, UJ, EU, GU, ya, yang mana ya? Kita pilih yang terbanyak. Oke. Wah, Pak Marlam tetap EU lagi Pak ya. Wah, Shaw USD, Mas Rizky, wah gold ya. Gold ini lumayan. Nah, ini saya bagi tips sedikit ya. Kalau Anda terbiasa trading forex ya, itu beda instrumen loh, beda-beda dengan metal gold ya. Gold kan termasuk metal ya. Beda perlakuan, beda tingkat pergerakannya, beda konsistensinya ya dengan mata uang. Ingat, trading emas tidak hanya kita perhatikan tekniknya saja, lebih juga kita ke fundamental. Karena emas itu adalah aset safe haven ya. Pembayaran kedua setelah dolar. Oke, selamat malam bagi yang baru gabung. Ini sudah mau berakhir sesi kita. Ada dokter bedah candlestick kita. Salam hormat buat Pak Alex Setiawan. Beliau ini salah satu guru saya juga. Perkenalkan teman-teman. Beliau ini dari tahun 98 udah trading ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang beliau masih survive. Dan contoh sukses orang di forex ya. Jadi kalau pengen sukses, contohlah beliau-beliau ini. Seperti Pak Alex ya. Beliau konsisten juga dengan candlestick. Jadi tidak merubah-merubah sistem. Beliau habit candlestick ditekuni sampai sekarang udah jalan 20 tahun ya. Mungkin kalau anak itu ya, udah ABG, udah mau menikah ya 20 tahun. Beliau tetap setia dengan candlestick. Nah, itulah hasilnya. Beliau bisa sukses. Kita contoh, kita ATM beliau. Amati, tiru, dan modifikasi. Insya Allah beliau juga mau berbagi tingkat kesuksesan. Saya mau sapanya dulu Bang Alex. Gimana kabarnya Pak? Lama kita tidak bersua Pak. Jadi Pak Alex, Pak Marlam, itu teman-teman saya. Kita bisa mengacu kepada mereka bagaimana cara meraih sukses di forex. Tidak hanya melulu tradingnya, tapi ada peluang bisnis yang lain. Seperti IB mungkin ya, exchanger gitu ya, seminar dan lain sebagainya. Oke, ada pair yang lain? EU, GU, oh GU aja ya, kebanyakan GU ya. Oke, GU ada harapan 100 poin lagi Pak.
Oke, ke GU. GU kita lari ke daily. Ah, daily sangat menggoda, ya. Ya enggak? Ada peluang menuju ke 137, 138 ya. Ada 1358 lagi probabilitasnya, kemungkinannya ya. Setelah terbentuknya ini doji. Kalau mau main aman, ini, kalau mau main aman, lihat di daily ya, lihat di daily. Ini juga sebenarnya sudah masuk. Nah, kemarin kita sudah ada analisa GU ya, analisa GU sudah masuk sebenarnya. Wah ini ada open di sini, open di sini pas, cakep banget ya. Tapi ya kita tidak, kalau kita open tadi di sini, coba kita lihat ya di mana ya. Oke, ini di, oh di sini tadi. Nah, pas tadi di sini, cuma sudah terlewat. Oke. Saya biasanya nunggu closing candle H1 Pak Sutrisno. Jadi kalau kita mau mengejar harga itu, bagi saya risiko ke plottingnya lumayan, lumayan ya. GU, oke, saya pasang dulu MA saya ya. Saya mau untuk membantu analisa saya. Kemarin yang belum dapat settingan MA, dilihat saja candlestick saya, apa, video saya sebelumnya. Oke. MA saya juga sudah di break ya. MA saya juga sudah di break. Sebenarnya cakep banget kalau MA-nya di sini crossing ya, sebagai membantu tingkat referensi kita, bisa membantu. Oke, tapi di M5 sudah crossing ya. Kita tunggu candlestick M15 ya. M15. Pak, ini harga tambah turun, kenapa nggak langsung di sell saja? Kalau mau sell ya silakan. Ya. Saya ya lebih baik menunggu. Saya tidak terlalu terburu-buru untuk, wah ini pasti turun. Saya nggak mau tiba-tiba naik, kan bisa saja juga. Tapi Pak, nanti ketinggalan peluang. Saya kembali ke ini lagi, tidak terburu-buru open, ya, tidak sesuai analisa saya. Oke, kita tunggu saja, tunggu saja. Kalau mau open sell boleh ya, kalau mau ambil momentum ya. SL-nya adalah di atas hex shadow ini 13942, sebentar saya carikan. Ini SL di 139454 ya. TP-nya boleh di sini. TP sebenarnya bentar, terlalu di sini saja. Kalau yakin ditembus, kita lari ke sini. Ya. Oke. Ada yang mau sell? Sell. Tuh. Ini area diamond.
Diamond di M5. Kalau ini di break ya, kita boleh sell ya. Ini perhatikan. Biasanya ada perlawanan di sini, itu lihat. Tuh, ke atas lagi ini ya dari diamond di sini ya. Oke, saya tandain. Tuh, harga bergerak naik lagi ke atas ya. Karena perlawanan dari diamond di sini. Kalau ini di close tidak melebihi zona ini ya, boleh kita sell. Oke, Muhammad Sapi sudah sell dari atas tadi saya. Oke, selamat Anda sudah profit ya. Saya juga tadi ada sebenarnya udah sell dari atas, malah sudah TP ya. Tapi ntar saya buka Telegram saya. Ini ya, tadi pagi malah saya sudah sell ya. Di signal saya udah TP 1 ya, udah 50 pip lebih ya. Tapi karena saya mau open, saya clearkan. Oke. Nah, ini ternyata masih ada perlawanan ya. Itu. Kalau tadi yang buru sell di sini ya, ke plotting ya lumayan 60 ya. 65 ya. 65 pip, 70 pip, hampir 10. Tuh ya. Dari kalau tadi sell di sini kita masih resiko ke plotting. Oke, sabar saja. Kalau mau sell di sini, wah ini berarti di luar rule saya. Saya tidak mau di luar ya. Saya pengen di dalam rule. Kita tunggu closingan M5-nya. Ya. Ini seperti ini. Atas. Ya. Udah mau sell, silakan. Oh, ini target di sini. 13544. Kalau mau ambil sedikit, bolehlah. TP lagi di sini. Nah, ini kalau pengen scalping ngebom banyak ya di sini TP-nya. Boleh ambil curi-curi. Kalau mau curi-curi di M1. M1 tunggu menyentuh level EMA saya di sini. Ya, perhatikan. Ayunan MA gelombang harga di bawah MA. Tunggu ke atas sini boleh sell. Kalau mau tes sekarang, silakan. Tuh, ya. Ini mau tes level EMA saya di level ini ya. Oke. TP-nya ya tipis di sini. Karena di M1 cepat masuk, cepat keluar. Ya. Tapi masih ada perlawanan dari Demon. Ini adalah seller yang taking profit. Ya, seller taking profit. Terus ada sebagian kecil pembeli masuk. Ya, bentuknya ini. Tekanan low shadow yang semakin memanjang. Oke. Kalau mau sell, silakan boleh juga di sini. SL di atas ini. Nih, kalau mau saya sell ya, ini tak tes ya. Oke, kita load imut, load unyu-unyu. 0,1. Ah, tuh, saya sell. Tes di M1 ya. Ya, tes di M1. Ya, SL di sini. TP sini. Ya, lumayan.
Berapa sih saldo saya lupa saya lihat. Ini ada asli. Oh ada. Oh ya tadi ada saya deposit $50 ya. Alhamdulillah hari ini dapat hampir 70 ya. Jadi ya 120 ya. Besok mungkin saya tarik lah ini akun buat hari ini ya. Terima kasih rezeki yang telah diberikan yang Maha Kuasa. Oke. Tuh ya. Tapi kalau posisi entry seperti ini sebenarnya kan kita was-was karena kan ada kemungkinan harga menjemput orderan terbaik di atas ini. Sini juga ada area drop base drop ya. Tuh ya kan, buktinya saya ke plotting. Bisa juga jemput ke atas. Lebih oke kalau sell di sini. Tuh. Cakep nih kalau di sini. Cakep. Serius, cakep karena ada konfirmasi juga dari MA ya. Kalau sell di sini, SL-nya ya di atas ini. Nah. Oke. M5 sudah menit ke 46, M15 sudah close. Close-nya tidak melebihi candlestick sebelumnya. Berarti ada kemungkinan masih bisa ke sini ya. Tidak ada candle bullish. Semuanya masih dominan candlestick bearish ya. Candlestick bearish. Oke. Ini momen kita sudah lumayan ketinggalannya tadi di sini. Karena jaringan juga lambat. Kalau tadi kita sell di sini saya sudah bahas tentang doji di sini, tentang shooting star di sini. Bisa jadi kita sudah sell di sini ya. Tapi apa boleh buat, selama saya masih berbicara, chart terus bergerak ya. Chart terus bergerak. Ini turun cuman 77 pip ya, lama banget dia. Karena apa? Karena mendapat perlawanan dari demand di sini. Ya. Mungkin bisa menjemput harga atau pending order orang di sini ya. Biasanya suka di sini. Oke, masih ada hari esok. Iya, memang masih ada hari esok. Kalau tidak ada hari esok ya selesai ya. Oke. Itu buktinya saya ke plotting ya. Papa ini cuma tes-tes saja ya. Oke, sekali coba. Kita buka akun saya. Ngeliat dulu ya. Saya lihat juga nggak banyak-banyak, ngapain banyak-banyak ya buat ini. Tapi kalau sudah yakin tadi itu sudah sesuai analisa saya, baru dia. Saya depo 50 ya, ini akun kecil saja. Saya banyak punya akun kecil. Alhamdulillah trading sudah 60 ya, 60 posisi. Profitnya 50 ya. 10 kali saya keliru ya. Jadi loss saya cuman $1,84. Saya kecil ya. DD-nya cuma 2% ya. Alhamdulillah ya. 2%. Ini bisa jadi penyemangat buat teman-teman. Jadi forex tidak mesti saldo besar dulu, Anda untuk mencoba terjun ya. Bahaya sekali kalau Anda langsung $1.000, $10.000
Tanpa ilmu Anda langsung injek besar, saldo besar, lot besar, tanpa plan, tanpa ilmu trading habis, susah sekali mengembalikannya. Jadi kalau bisa belajarlah dulu di akun demo ya, 2-3 bulan dicoba, kalau sudah konsisten beralihlah ke akun yang real. Itu pun boleh dicoba dulu di akun send dulu ya. Jangan langsung akun besar juga. Kalau sudah terbiasa, sudah merasa nyaman dengan trading sistem Anda, depolah di akun standar ya. Itu bisa membantu. Nah, buktinya kan karena saya entry di luar rule saya ke plotting ya. Nggak apa-apa. Cuma minus sedikit. Nah, iya Pak, ini akun latihan Pak untuk menambah intuisi ya, untuk ketajaman intuisi, untuk repetisi. Jadi kalau sudah di akun besar ya kita nunggu momen-momen seperti ini. Momen-momen DM udah seperti ini tadi. Ini tadi kalau saya lihat udah hantam ini 0,50 mungkin kayak Pak Marlam. Udah sampai sini, wah lumayan 40 pip ya. 40 pip kali 0,50 ya 200 ya. 200 USD. Lumayan. Oke. Nih. Floating kan? Kalau tadi Anda posisi buru-buru sell di sini, Pak ngejar harga. Ini buktinya kita ke atas masih floating. Biasanya kalau orang seperti ini, Pak, tambah naik ke atas, tambah di sell. Kan ada yang seperti itu tuh. Ngotot ya. Semakin harga naik ke atas, dia semakin sell ya. Semakin terus ke atas, dia sell lagi. Semakin ke atas, akhirnya apa? Selesai ya. Saldonya habis. Ya. Kalau trading cara seperti itu, sampai kapan Anda bisa mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan Anda sebelumnya? Kalau kesalahan sebelumnya Anda ulang-ulang terus, ya, MC menjadi sebuah kebanggaan, itu sangat sangat berisiko sekali, sangat tidak baik untuk mentalnya. Ya, ya. Ini tadi sudah jelas ya, saya jelaskan. Di sini demand dia mengejar harga likuidasi terbaik. Mungkin di sini ada pending order dari supply ya. Boleh kalau ngotot trader disuruh sell apa di sini Mak, cet. Wah, silakan. Saya nggak apa-apa. Iya, yang penting ada risikonya, ada tahu gitu ya. Kalau sell di sini, saya nggak punya alasan yang jelas. Ini pun tadi itu saya cuman kasih contoh ya, bahwa trading tanpa plan, tanpa rule yang sesuai kita ini jalani rawan ke plotting ya, rawan ke plotting. Lebih aman kita di sini ya, lebih aman lagi di dalam sini ya. Jadi kalau ambil di tengah-tengah seperti ini, resikonya seperti ini, diombang-ambingkan market ya. Oke, Kamarlam belum open ini ya. Oke, teman-teman, kalau ada yang pengen open ya, silakan di sini nanti tunggu di harga di 139.510 ya. SL-nya tidak usah jauh, mungkin 15 pip atau 20 pip. Di switching by stop ya. Di switching by stop. Karena GU ini terkenal dengan bandelnya ya. Kadang harga bisa berubah dalam 1, 2, 3 menit dengan sangat tajam ya harganya. Sat ya, kita tidak tahu ya. Oke. Jadi sampai di sini saya berbagi ilmu ya. Saya minta testimoninya apakah bermanfaat ya. Ketik aja di komentar ya. Ketik di komentar sebelum saya akhiri ya. Apa kita tunggu closing H1 nih kalau mau nge-sell di sini silakan. Tunggu closing H1 ya. Silakan jika dirasa bermanfaat saya minta
komentarnya atau ada kekurangan, saya mohon koreksinya ya. Silakan ketik di komentar ya. Oke, ini telegram saya. Aktifkan dulu ya. Oke, sudah menit 55, 5 menit lagi. Oke. Saran inetnya nih, karena minggu depan bisa 100 gitu. Iya, ini Pak, nggak tahu nih Speedy WiFi ini sebenarnya udah yang paket premium ini udah kecepatannya udah saya tingkatkan, tapi ya mau tidak mau ya kendala teknis di luar ini kita ya. Nah ini Pak Malam, ini kan analisa EU kita kemarin ya. Saya bilang kan tunggu ke area kuning ya. Kita boleh nanti sell di sini. Kebetulan area kuningnya sudah dimasuki ya. Betul ya. Turun dari area supply menuju area demand di bawah. Kita coba lihat ya. Di area kuning ini itu di H1, di M15 ada nggak morning shooting star? Kalau ada kita sebentar saya bantu berbagi sedikit. Oh ada ini. Nih. Sudah dikonfirmasi lagi. Ini konfirmasinya jelas. Wah, lewat lagi. Nah, itu kemarin ya. Kalau sel kemarin sampai di bawah sini. Berapa? Kita lihat ya. 900 pip. Lewat. Gak apa-apa, masih ada besok. Tuh kan, GPP USD-nya floating. Tadi Pak Trisno, ayo Pak, langsung open saja. Boleh Pak, nggak apa-apa. Floating itu adalah petualangan. My floating, my adventure. Kayak pelaut gitu ya. Jadi bahasa seorang trader itu harus tangguh seperti pelaut, harus bisa menaklukkan gelombang-gelombang market. Ya. Jangan mudah menyerah. Ya. Jangan mudah putus asa. Ya. Kalau bisa menaklukkan market gelombang, ya, dia adalah seorang pelaut yang handal. Jadi kalau trader dia bisa menaklukkan gelombang market, nah dia akan berjaya. Karena tidak mudah tergoda tadi seperti dia ini. Melihat di ini. Nah, menuju ke ini saya. Oke, nggak apa-apa. Begitu masuk ke sini boleh kita sell ya. Karena dari H1-nya ya masih dominan dari seller. Di sini ada bearish engulfing ya. Bearish engulfing. Ini adalah support yang kuat. 1, support 2, ketiga support 4. Ya. Demand juga yang kuat ya. Tidak berhasil di break, tidak berhasil ditembus. Harga langsung up lagi ke atas ya. Begitu dominasinya. Tuh, sedikit sebentar lagi. Pak, nggak apa-apa Pak, langsung sell aja di sini.
Kan Bapak yakin nanti harganya turun ke bawah. Kita tidak main yakin atau tidak yakin dari forex gitu ya. Eh, Tidak bisa apa? Itu tadi tidak bisa memastikan sebuah harga. Kayak gini kan jadi terombang-ambing ya. Ada di antara. Kalau saya trading di sini, ini di luar dulu saya, tidak di dalam zona, tidak juga di dalam zona, ya. Oke, closing H1. Itu. Pak, sell aja di sini. Kan nanti turun ke bawah. Oke, kita buktikan apakah saya ke floating atau tidak. Nih. Tuh, malah dia turun yang di situ ya. Nah, ini nggak apa-apa, ini SL di atas ini mungkin. Ini sebenarnya antara SL dan TP-nya, ini RR-nya saya tidak ini tidak suka yang seperti ini. Sebenarnya sukanya risiko 1, rewardnya 2. Jadi kena SL satu kali, kena TP satu kali, tidak mengganggu balance kita ya. Di atas saya sebelumnya ini. Kan kalau tadi saya ngumpul-ngumpul ngejar harga di sini, masih ke floating lagi. Tapi nggak apa. Oke. Sudah jam 1 malam di waktu Tarakan ya. Sampai di sini dulu ya. Malam ini suara saya juga sudah mulai habis ya. Mohon maaf nih, trading hari ini kita mau live trade-nya sudah beberapa kali ketinggalan momentum, padahal yang dibahas kita adalah doji, shooting star di sini ya. Sangat ya, nggak apa-apa, belum rezeki kita malam ini ya. Semoga kedepannya jaringannya bagus, kita bisa open posisi di saat yang tepat seperti ini ya. Oke, ini biarin aja, saya biarin kena SL juga nggak apa-apa ya. Udah lumayan lah sedekah ke market ya. Oke. Sampai di sini saya akhiri. Kalau saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Saya juga seorang trader biasa, tidak menggurui siapa saja yang di sini. Saya hanya ingin berbagi saja. Tidak juga saya yang paling hebat, tapi kita kembali ke pribadi masing-masing saja. Jika ingin menerima ilmu, gelasnya dikosongkan, isinya airnya dikosongkan, isilah air yang baru ya. Oke, saya minta testimoni terakhirnya, silahkan ketik di kolom komentar ya. Kalau bisa bermanfaat dan share ya. Oke, itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tenang saja, bagi yang sudah menonton video-video sebelumnya dan ketinggalan sesi ini ada rekamannya di wall saya ya, di wall saya. Tidak hilang. Tidak hilang. Jadi silakan ditonton ulang ya. Tonton ulang ya. Tidak hilang dia ya. Jadi semoga bermanfaat itu saja. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.